Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai matriks. Tadi sampai matriks diagonal. Matriks diagonal itu dia harus persegi. Ya, jadi ordonya dimulai dari 2 kali 2. Kemudian 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, ya, dan seterusnya. Tapi biasanya paling banyak itu kita pelajari 4 kali 4 saja ya. Untuk matriks persegi. Kemudian diagonalnya ya. Tadi syaratnya adalah minimal ada satu yang bukan 0 di elemen-elemen diagonalnya. Ya. Seperti contoh dari matriks W dan matriks G. Dia tidak 0 kan diagonalnya. Tapi syarat lainnya yaitu selain diagonal dia harus 0. Harus 0 semuanya. Ya. Di atas diagonal 0, di bawah dari diagonal juga harus 0. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke matriks skalar. Matriks skalar itu ya, jika anggota-anggota A1 A11 sama dengan A22 sama dengan A33. Nah, sama dengan K. Nah, ini matriks skalar ini ya, otomatis A11, A22, A33 ini adalah diagonalnya. Diagonal dari suatu matriksnya itu sama, yaitu K. K itu adalah bilangan yang bukan 0 dan 1. Ingat ya, bilangan yang bukan 0 dan 1. Maka matriks D disebut matriks skalar. Maka matriks tersebut ya disebut matriks skalar. Contoh, di sini ada matriks A yaitu 2 0 0 2. Lihat diagonalnya sama. K-nya adalah 2. Kemudian matriks skalar yang lain contohnya matriks B, dia K-nya adalah 5. K-nya sama dengan 5. Yang penting diagonalnya itu bukan 0 dan harus sama. Bukan 0 dan bukan 1 dan harus sama. Kemudian lanjut ke matriks identitas. Nah, ini sering digunakan nanti dalam operasi matriks. Nah, simbolnya itu adalah I kapital ya. Matriks identitas. Di mana matriks identitas itu selalu seperti ini, ya. Tadi kan kalau matriks skalar itu dia diagonalnya itu harus bukan 0 dan bukan 1 kan? Karena kalau misalnya dia 1 ya, matriks skalar yang diagonalnya 1 dia disebut matriks identitas. Gitu. Paham ya? Karena matriks identitas itu selalu seperti ini. Diagonalnya itu 1 1 1 dan yang lainnya 0. Kalau dia bukan 1, dia bisa aja salah satu elemennya bukan 1, berarti dia jadi matriks diagonal. Kalau misalnya dia bukan 1 dan sama semua, dia jadi matriks skalar. Kayak gitu ya. Nah, ini selalu seperti ini bentuknya. Selalu persegi dan selalu diagonalnya itu K-nya itu adalah 1. Kemudian matriks transpos. Apa sih matriks transpos? Nah, ketika suatu matriks, di sini kita punya matriks A, ordo berapa nih? 3 kali 4 ya. Kemudian ketika suatu matriks itu ditranspos, jadi matriks A transpos A, terus ada T-nya ya di atas, pangkat T. T itu artinya transpos. Nah, menjadi ketika ditranspos itu jadi ordonya itu berubah. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Yang tadinya barisnya 3 menjadi 4, sedangkan yang kolomnya 4 menjadi 3. Jadi dibalik. Ya. Tadi kan kita lihat nih. Baris pertama, baris kedua itu dia cuma 3 kan.
1, 2, 3. Sedangkan ketika ditranspos dia barisnya jadi 4 gitu. 5, 1, 0, 2 baris pertama kita jadiin kolom 5, 1, 0, 2. Kemudian 0, min 7, 1, min 1 kita tulisnya menjadi kolom 0, minus 7, 1, minus 1. Kemudian min 3, 6, min 8, 4 kita tulis ke bawah, yaitu menjadi kolom. Seperti itu. Matriks A transpos yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A transpos disebut matriks A transpos. Ya. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.